مختصر تذكرة القرطبي للإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وأنشدوا dan menyusun syair sebagian ulama wazairatun lisyaibi lahat wazairatun lisyaibi lahat bimafraqi فأدركتها بالندف خوفا من الحتف فقالت على ضعفي استطلت وإنما رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي وزائرة للشيب dan uban yang mengunjungi lahat telah tampak bimafraqi di tengah rambut kepalaku. Bimafraqi di tengah rambut kepalaku. Fa'adraktuha bin natfi, maka saya menyusulnya dengan menjabut. Khaufan minal hatfi, karena takut dari kematian. Khaufan minal hatfi, karena takut dari kematian. Faqalat ala dha'fi istatalta wa innama faqalat, maka berkatalah uban itu asyaib ala dha'fi istatalta, di atas kelemahanku kau menjadi unggul, di atas kelemahanku kau menjadi unggul. Wa innama ruwaidaka, dan hanya waktu sebentar untukmu, hatta yulhaqal jaishu min khalfi, sehingga menyusul tentara di belakangku. Ini syair mengungkapkan bahwa ketika ada uban itu sudah tampak di rambut kepalanya, itu sudah menunjukkan tanda atau pesannya atau utusannya malaikat maut. Akhirnya dijabut itu uban karena takut dari kematian. Itu ubannya itu jawab, di atas kelemahanku kau mengunggulkan dirimu dengan menjabut saya. Tapi tunggu sebentar, sehingga nanti tentara akan datang menyusul dari belakangku, yakni malaikat maut. Memang kalau orang punya rambut beruban ini jangan dijabut, makruh dijabut, jangan dijabut. Ya, pilihannya dua, biarkan aja putih atau disemir, tapi dengan semir yang bukan cat, ya. Bukan cat. Disemir tapi juga dengan warna yang selainnya, warna hitam. Sunnahnya kuning atau merah. Tapi juga jangan menyerupai warna semir rambutnya orang-orang fasik. Kalau di zaman atau di tempat tertentu yang menyemir dengan warna itu orang fasik, ya jangan niru itu. Maka kalau tidak ada, sunnahnya itu pilih warna semir itu merah. Bahannya jangan dari cat, tapi dari henna, yang sunnah itu dari henna. Dari daun henna, pacar itu loh, daun pacar. Ya toh, ono ning Jawa ya ono. Itu juga ada khasiatnya. Waruya anna awwala man syabas sayyidu Ibrahimul Khalilu alaihi salatu wassalam. Dan diriwayatkan sesungguhnya awal kalinya orang yang beruban adalah Sayyid Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Lamma raja'a min taqribi qurbani walatihi, ketika pulang dari
mendekatkan pengorbanan anaknya ila rabbihi kepada Tuhannya. Lamma raja'a min taqribi qurbani waladihi, ketika pulang dari mendekatkan pengorbanan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam dikorbankan ila rabbihi kepada Tuhannya. Fasyabat min lihyatihi sya'ratun wahidatun, maka berubanlah dari jenggot beliau satu helai rambut. Fa'ajaba biha, maka beliau takjub dengan uban itu. Wa karihat dzalika Saratu, dan tidak suka terhadap uban itu Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak suka kalau suaminya itu ada ubannya, padahal mong satu helai. Wa qalat lahu azilha, dan Sayyidah Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, azilha, hilangkanlah sya'rah itu, rambut yang beruban itu. Fa'aba, maka Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mau. Gitu. Aja nganut ambek bojo. Suami sekarang itu takut apa? Istri ya. Gak ono suami sekarang itu, ya ono maksudnya artinya. Suami takut istri itu sekarang murni no iku ra wani mbek bojo. Mau iku ra wani. Ngono piye? Ndak mau, iku gak wani. Yo ae. Muni jangan, muni ndak mau, muni ndak boleh, iku suami sing modele takut istri yo iku ndak wani dah. Ki Nabi Ibrahim iki apa ndak mau tak buang. Manazala alaihi malakon, maka turunlah kepada Nabi Ibrahim satu malaikat. Faqala, maka berkatalah itu malak, assalamu alaika ya Ibrahimu. Semoga keselamatan atasmu wahai Ibrahim, yakni dari Allah. Keselamatan itu hanya dari Allah. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Walam yakun ismuhu qabla dzalika illa Ibrimu, dan tidak ada namanya Nabi Ibrahim sebelum itu kecuali hanya Ibrim, dan tidak ada nama Nabi Ibrahim sebelum itu kecuali Ibrim. Fazada al-malaku fismihil alifa wal ha'a, maka menambahilah itu malaikat bismihi di dalam namanya Nabi Ibrahim, atau di dalam namanya Ibrim, al-alifa wal ha, menambahi huruf alif dan ha, jadinya Ibrahim. Fi lughatis suryaniyati lit-ta'zimi wat-tafkhimi, di dalam bahasa Suryaniyah ini lit-ta'zimi, untuk menunjukkan makna mengagungkan, tafkhimi, dan yakni mengagungkan. Fashtadda farah Ibrahim bidzalika, maka menjadi besar kegembiraan Nabi Ibrahim dengan nama itu. Tsumma asbaha, kemudian keesokan pagi setelah itu, waqad syabat lihyatuhu kulluha, dan telah beruban semua rambut jenggot beliau. Okay. Wa ruwiya anna awwala man syaba sayyidu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalamu lamma raja'a min taqribi qurbani waladihi ila rabbih. Diriwayatkan sesungguhnya awal kalinya orang yang beruban adalah Sayyid Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam ketika pulang dari mengorbankan anaknya kepada Tuhannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Paham ya?
Ada yang iskal? Hmm? Eh, ada yang iskal? Enggak ada. Hmm? Eh, enggak ada. Ya wis. Awal kalinya orang yang berubah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah ya. Enggak ada yang iskal? Enggak ada yang aneh? Ada enggak? Biasa ya. Enggak ada. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Idris, Nabi Adam, apa ada perubahan? Eh? Wallah alam waruya namanya. Ya, tapi kalau zaman dulu memang ada bentuk tubuh, kalau bentuk sih sama ya, tinggi tubuhnya, usianya itu ada perubahan. Tinggi tubuhnya manusia zaman awal itu Nabi Adam alaihissalam itu 60 dhira. Itu berubah tambah zaman akhirnya sampai sekarang ya pendek-pendek. Kemudian umur zaman kuno itu ratusan tahun. Sekarang juga berubah pendek-pendek umurnya. Wallahu a'lam, apakah zaman dulu itu orang itu rambutnya tidak ada ubannya semua. Akhirnya awwalu man syaba sayyidu Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam, tidak tahu. Tapi ikilah waruwiya anna awwala man syaba. Tapi ya biasanya kalau zaman sekarang ya orang kalau sudah umur ya otomatis keluar uban. Tapi awwalu man syaba sayyid Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nah, diriwayatkan awalnya kali orang yang beruban adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika sudah mengorbankan anaknya untuk Tuhannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Fasyabat min lihyatihi sya'ratan wahidatan fa'ajaba biha. Tiba-tiba beliau Nabi Ibrahim alaihi salam beruban, rambut jenggotnya satu helai, cuma satu tok. Akhirnya membuat takjub sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu awaluman ya, mungkin tidak ada sebelumnya orang yang kayak beliau, mungkin akhirnya takjub. Atau andaikan orang yang biasa lihat orang sepuh itu memang beruban, ya takjub, oh saya sekarang sudah beruban. Tua berarti. Wa karihat dzalika Saratu wa qalat lahu azilha fa aba. Sayyidah Sarah alaihi salam, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak suka terhadap uban itu. Sampai akhirnya berkata, hilangkanlah itu uban dengan cara entah dicabut mungkin. Fa'aba, tidak mau Nabi Ibrahim, masih iman. Nah, ini juga memang awal kali uban itu jangan, ya semua ya, tidak cuma awal kali uban, semua uban itu aja dicabut ya kan, kayak kembali keterangan tadi. Terutama awal kalinya uban itu jangan dicabut. Jangannya itu lebih daripada yang setelahnya. Setelahnya ya jangan. Dicukur, ya apa-apa nih dicukur, ya masalah. Kalau dicabut kan dari akar-akar ya kan. Lainnya tidak dicabut, cuma ubannya yang dicabut itu loh yang tidak boleh. Dicukur semua enggak apa-apa. Tapi nih dicukur itu netok ya podo berarti menghilangkan. Ya semuanya dicukur termasuk uban ya enggak apa-apa ya. Jadi pilihannya itu ya dibiarke atau disemir dengan henna. Akhirnya fanazala alaihi malakun faqala assalamu alayka ya Ibrahim. Maka turun setelah itu satu malaikat kemudian memberi salam, assalamu alayka ya Ibrahim. Dipanggil Ibrahim. Walam yakun ismuhu qabla dzalika illa Ibrimu. Padahal namanya sebelum itu namanya itu Ibrim. Ya, itu berarti nama Ibrahim alaihissalam itu ketika sepuh. Nama aslinya itu Ibrim. Dari riwayat ini loh ya, Ibrim.
Fazada dzalika ismihil alif wal ha fi lughati suryaniyah litit-ta'zim wa tafkhim. Dan ditambah sama malaikat itu nama Ibrahim ditambahi alif dan ha jadinya Ibrahim. Itu menurut bahasa Suryaniyah itu tambah alif dan ha itu menunjukkan makna mengagungkan dan memuliakan. Nah, Ibrahim, alif sama ha tapi di tengah-tengah bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah ojo sing saiki nama koli. Wes ya Allah ngono ya ono sing ngandel aja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastadda faruh Ibrahim bidzalika. Akhirnya dipanggil Ibrahim itu suka Nabi Ibrahim karena itu berarti memuliakan saya dan itu bagus itu nama Ibrahim. Thumma asbaha wa qad syaba lihyatuhu kulluha. Kemudian ketika besoknya pagi-pagi sudah berubah putih semua jenggotnya. Ada dalam riwayat lainnya lagi, ya itu di dalam Nuzhatul Majalis. Nah, Nuzhatul Majalis itu dikarang sama Imam As-Safuri. Tapi ulama muhadditsin itu tahdzir, memperingatkan hati-hati jangan baca kitab Nuzhatul Majalis. Neng aku mau Neng aku mau ya tapi hati-hati ya, hati-hati. Soalnya banyak riwayat-riwayat yang maudhu', yang palsu. Cuma di dalam kitab Nuzhatul Majalis itu diterangkan awwalu man ikhtadaba bil hinna Ibrahim alaihissalam. Salam. Orang yang pertama kali menyemir dengan hinna itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di sini awwalu man syaba. Orang yang pertama kali beruban Nabi Ibrahim disuruh menghilangkan sama Sayyidah Sarah, mungkin disuruh menjabut ya, tidak mau menjabut. Akhirnya ketika paginya berubah putih semua. Nah, tapi ditambah keterangan di Nuzhatul Majalis, ya kalian garis bawahi sendiri, pokok Nuzhatul Majalis itu hati-hati. Cuma keterangan yang kayak gitu kan sekedar kisah. Nah, itu orang yang pertama kali menyemir dengan henna itu dengan daun pacar itu loh, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Qususul Anbiya itu juga diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu pertama melihat uban, itu beliau tanya, ya Rabbi ma hadza, ya Allah apa ini ya Allah. Ma hadza berarti kan tanya ya, lahirnya kan istifham, tidak tahu ya. Berarti cocok sama awwalu man syaba, mungkin pertama kali betulan mungkin. Manusia sebelumnya tidak ada yang mana mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya tanya, ya Rabbi ma hadza, ya Allah apa ini ya Allah. Uban itu enggak ngerti sampai tanya. Apakah pertanyaannya memang enggak ngerti atau memang tanya yang lainnya. Cuma ketika itu tanya, ya Allah ini apa ya Allah. Dijawab sama Allah, hadza waqar. Itu adalah kewibawaan ya Ibrahim. Rabbi zidni waqara, ya Allah tambahilah saya kewibawaan. Jadi ketika beruban ini ya Allah ini apa? Dijawab sama Allah itu adalah waqar, kewibawaan. Rabbi zidni waqara, ya Allah tambah saya kewibawaan atau ketunduan. Ketunduan. Akhirnya pagi-paginya putih kabeh. Singkat. Putih semua. Jenggot berarti juga dalil kalau Nabi Ibrahim alaihissalam juga berjenggot. Karena jadi resi itu aja jenggot ya lanang ya macamnya ya sahibul lihyah ya toh. Wong lanang macamnya ya jenggoten. Wa fil hadithi marfu'an, dan di dalam hadis diriwayatkan marfu', man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nuran yaumal qiyamah.
Man syaba syaibatan, siapa yang beruban dengan satu uban, siapa yang beruban dengan satu rambut uban, fil islami, di dalam agama Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamati, maka sungguh bagi dia cahaya ketika hari kiamah. Ada hadis marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang beruban di dalam Islam, maka bagi dia uban itu menjadi nur ketika yaumil qiyamah. Artinya man syaba syaibatan fil Islam ini artinya orang yang melakukan ibadah di dalam agama Islam itu mulai muda sampai istiqomah sampai tua. Nah, man syaba syaibatan fil Islam. Berarti fadilahnya orang yang tumbuh nasya'a fil Islam, tumbuh di dalam agama Islam sampai beruban masih istiqomah. Itu ada fadilahnya. Satu kali, setiap satu helai uban, itu adalah nur yaumal qiyamah. Apakah disyaratkan orangnya ini harus orang yang mujahadah fil ibadah? Kalau zahiri hadis ya pokok man syaba syaibatan fil Islam ya semua pokok wujudut ta'ah. Meskipun dia itu beda sama nisbatnya orang yang mujahadah seperti para aulia wassalihin, biasa-biasa saja dia. Ibadahnya pokok wajibe iku diamalke kan ono. Wa fil hadithi aydan, dan di dalam hadis juga innallaha ta'ala yastahi ay yu'adziba dza syaibatin, sesungguhnya Allah Ta'ala malu untuk menyiksa orang yang beruban. Sesungguhnya Allah Ta'ala malu untuk menyiksa orang yang beruban. Artinya yang muslim, ane ana sing kek kafir ya tetep ae hatta beruban disiksa ini neraka kan ngono aja. Artinya iki dza syaibah iku yakni al muslim. Yani al muslima dza syaibatin, muslim yang punya uban, iku Allah Taala malu untuk menyiksa. Dia sudah nasya'a, sudah tumbuh sampai sepuh itu istiqomah di dalam agama Islam. Lane dari hadis ini itu anjuran untuk at-tauqir, untuk di syaibah, untuk memuliakan orang sepuh meskipun bukan orang alim atau orang soleh. Cukup dia sepuh, kita harus ada penghormatan. Sebagian orang itu kadang kan menambahi menghormati orang sepuh itu ya kalau alim, kalau saleh, ndak wujudus syaib itu sudah ada al-waqar, sudah harus kita taukir. Laisa minna man lam yuqir kabirana, man syaba syaibatan fil Islam, meskipun bukan ulama atau bukan salihin, itu kalau dia itu syaba syaibatan fil Islam itu harus kita hormati. Termasuk ihtiram itu ya ketika duduk kalian sendenan, ana wong sing wis wanen ora sendenan ya adabe ya sing wanen ya kon senden. Nek gelem ra gelem ya wis, sing penting dikongkon iku bentuk taukir. Kalian numpak bis, punya tempat duduk anak wong tua, wis wanen gak ana tempat duduk kosong. Iku taukir ya kalian ya manggakno sing sepuh iku mbah jenengan duduk, saya tak berdiri, ikut bentuk taukir. Apakah ini hanya orang muslim? Ya orang kafir juga, yang penting bukan kafir harbi. Diniatke untuk mensyiarkan akhlakul karimah orang muslim. Kita di dalam agama harus tauqir kabir, dza syaibah, khususnya orang muslim. Wa ansyada ba'dul a'rabi, dan membuat syair sebagian orang badui.
Lamma ra'a syaiba fi lihyatihi, ketika melihat uban di jenggotnya. Ya wayhaman faqitas syababa wa ghayyarat minhu mafariqu ra'sihi bi khidabi. Yarju imarata wajhihi bi khidabihi wa masiru kulli imaratin li kharabi. Inni wajadtuhuma ajalla raziyatin faqtus syababi wa firqatal ahbabi. Ya wayhaman, wahai aduhai celakanya orang. Faqitus syababa, yang kehilangan masa muda. Faqitus syababa, yang kehilangan masa muda. Wa ghayyarat minhu mafariqu ra'sihi. Wa ghayyarat minhu, dan wa ghayyarat minhu mafariqu ra'sihi, dan telah merubah darinya rambut tengah kepala dia, dan telah merubah darinya rambut tengah, belahan rambut, ya gak apa-apa, rambut tengah kepalanya ya belahan rambut ya. Rambut tengah kepala dia bi khidabi, dengan pacar, dengan semir pacar, khidab. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bil qailina adalan, marhaban bis salawati wa ahlan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم. نشهد أن لا إله إلا الله ورسوله رضيت بالله ربا بمحمد رسولا بالإسلام دينا. اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yarju imarata wajhihi bi khidabihi. Dia menginginkan memakmurkan wajahnya. Dia menginginkan memakmurkan wajahnya bi khidabihi dengan semirnya. Wa masiru kulli imaratin li kharabi. Dan kembalinya segala tempat yang makmur adalah kerusakan. Inni wajadtuhu ma ajalla raziyatin. Sesungguhnya saya menemukan keduanya adalah paling besarnya musibah. Faqatas syababi wa firqatal ahbabi, yaitu kehilangan masa muda dan berpisah dari para kekasih. Bagian Arab, orang Arab Badui membuat syair, ya waihaman faqitas syababa wa ghayyarat minhu mafariku ra'sihi bi khidabi. Aduhai celakanya orang yang kehilangan masa muda dan telah berubah belahan rambutnya, kepalanya telah berubah dengan khidab, dengan semir. Yarju imarata wajhihi bi khidabihi wa masiru kulli imaratin li kharabi. Dia menginginkan memakmurkan wajahnya dengan semir, padahal tempat kembali semua yang makmur adalah kerusakan. Apakah menyemir itu afdal mana? Menyemir sama membiarkan rambut uban tetap putih, afdal mana aja? Pilihannya kan dua tadi, jangan dijabut yang penting. Nah, ada uban nggak dijabut. Pilihannya biarkan aja, atau pilihan kedua semir, tapi pakai jangan pakai cat, dan warnanya afdalnya merah atau kuning. Afdalnya dengan menggunakan daun hinna. Pilihannya itu semir atau dibiarkan. Cuma afdal mana? Ini kok seakan-akan mengalahkan atau tankis atau mengalahkan semir. Wa masiru kulli imaratan li kharabi, padahal tempat kembalinya semua yang makmur adalah kerusakan. Inni wajadtuhu ma ajalla raziyatin faqta syababa wa firqatal ahbabi wa furqatal ahbabi. Furqah bukan firqah. Wa furqatal ahbabi bi dhammil fa. Sesungguhnya saya menemukan keduanya ini berarti ya nek dhamirnya di depan faqatus syabab wa taghyiru mafariqi ra'sihi bi khidabi. Wajadtuhu ma'aku di depannya ya faqatus syabab dan taghyiru mafariqi ra'sihi bi khidabi. Sesungguhnya saya menemukan keduanya itu paling agungnya musibah, yaitu kehilangan masa muda dan berpisah dari kekasih.
Afdal mana? Apakah orang yang punya uban itu dibiarkan aja apa disemir? Kalau dia niatnya menyemir itu tidak ada niat ittiba, ya ya berarti ya tidak ada fadilah di dalam ikhtidab menyemir. Menyemir itu sebetulnya sunnah, ya kan? Cuma kan amalan-amalan sunnah kan innamal a'malu binniyat. Kalau dia semire itu karena biar bisa enggak, apa enggak itu? Enggak itu, eh, apa enggak ya? Biar bisa ganteng meneh, nganggo godo perempuan-perempuan, ya tidak ada fadilahnya. Mending putih ae kan ono. Mending biarkan putih wae. Ikhtidab sunnah, sunnah. Bahkan itu anjuran malah. Bahkan ada fadilahnya malah. Dalam hadis itu ikhtidab, ikhtadibu, itu dalam Jami' as-Saghir, ikhtadibu fa innal malaikah tastabshiru bi khidabil mu'min. Kalian semirlah dengan henna ya nih. Karena malaikat itu suka dengan khidabnya orang mukmin. Berarti malaikat itu mengenal amal-amal ittiba yang ada pada diri orang, malaikat tahu. Orang siwakan ini malaikat senang, malaikatnya ya mungkin kiraman katibin ya mungkin. Itu malaikat itu tahu ini amal sunnah, orangnya kok mengamalkan siwak, itu malaikat ya stabsir, suka. Malaikat juga suka dengan semirnya orang mukmin. Juga perintah. Artinya perintah itu anjuran, sunnah. Dalam riwayat lain itu yazidu fis syababi wal jima' ikhtadhibu bil khinna fa innahu yazidu fis syababi wan nikah, ya kan, bersemir dengan khinna itu bisa menambahi masa muda, yakni ketok enam neh, dan juga bisa menambahi jima, tidak usah anggo pil jamu apa enggak usah semer kuat nah kok. Iku ada fadilahnya, no. Yang penting aja ireng, nek ireng itu dilarang. Ulama ada yang mengharamkan, ada yang makruh tahrim, walhasil aja ireng. No. Soalnya kalau ireng itu ada apa? Ada tazwir apa? Memalsukan identitas. Kayak nom padahal umurnya tua kan. Ada talbis, ada tazwir, ada taghyir. Hidup juga taghyir, tapi kan tetap orang akan tahu ini aslinya putih, cuma sekarang disemir abang kan ngono. Orang tetap tahu ini sudah berubah ngono. Kalau hitam itu orang bisa tertipu, umurnya ngaku selawe padahal 45 kan ngono. Kan disemir hitam soalnya. Itu jangan warna hitam kan. Tapi kalau niatnya ikhtidab ini ittiba, ya afdal ikhtidab daripada dibiarkan putih. Tapi nek dia tidak bisa berniat ittiba, ya mending dijarno ae putih kabeh, itu lebih baik. Walamma tala'a asy-syaibu fi ra'sil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan ketika muncul uban di rambutnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ansyada, beliau mulai membuat syair. Biasanya orang mulai muncul uban itu umur piro cah? 40. 40 wis mulai kadang. Satu era. Pemenah kok pikirannya buanter 30. Ada orang lahir bayi, wanan itu ada cah. Abdul Muttalib itu lahir itu ada ubane. Makanya namanya itu Syaibatul Hamdi. Sedekannya Abdul Muttalib. Itu lahir wanan cah. Kan aneh lah. Ada yang karena memang katanya si gen, akhirnya dia itu masih muda, sudah beruban. Soalnya
dari gen bapaknya leluhurnya itu muda wis dawanen ana. Mak kalau normal ya orang mulai kelihatan muncul uban ya ketika mulai syekh itu umur 40 ya umur 40 balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan iku 40 tahun ikulah mulai syekh ketika bulughul asyud iku aqallul asyud iku thalathun sanah wa puncaknya iku thalathah wa thalathin aqallul asyud iku thalathin au thalathah wa thalathin kamalul asyud iku 40 tahun dan ikulah permulaan syekh biasanya umur 40 ikulah mulai kelihatan uban biasane dadi wong sing seneng atine ya ora cepet wan seneng ta wah iki masalah ini ya Allah taala iku sebelum awakmu lahir iku wis mencatat semua yang akan terjadi. Jadi sak ngelu-ngelune iku ya wis ana catetane ngono ana hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sangger guyang-guyu ngono ae. Utange ya wis guyu pokoke. Ya kok ana masalah sangger guyang-guyu ta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pokok iso ndonga. Dadi wong iku pokok iso ndonga. Setelah ndonga aman wis ngono ae ya. Ketika muncul uban di rambutnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ansyada beliau membuat syair. Oh, apa iki? Hayat Haitsu ta? Apa cah iki? Haita apa? Haitsu. Iku apa? Bak ya? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Khabat iku. Ilkha iku. La'alla as-sawab khabat naru nafsi bi ishti'ali mafariki. Syair Imam Syafi'i. Syair Imam Syafi'i khabat. Khabat iku mungkin. Khabat. Khabat naru nafsi. Nah, langsung ana syair Imam Syafi'i masyhur ad-diwan khabat naru. Khabat naru nafsi bishti'ali mafariki. Khabat kullama khabat zidnahum sa'ira. Khabat naru nafsi bishti'ali mafariki. Wa adlama layli id adha'a shababuha. Ayabu matan qad ashashat fawqa hamati. Ala ar-raghmi minni hina tara gharabuha. Ra'aitu kharabal amri minni fazurtani wa ma'waka min kulli tiyari kharabuha. Allah an'imu 'aishan ba'dama halla 'aridhi tala'i'u syaibin laisa apa itu yughni khidabuha. Khabat bil kha iku ya di titik khabat naru nafsi khabat telah padam naru nafsi api hawa nafsuku telah padam apinya hawa nafsuku isti'ali mafariqi dengan sebab menyala uban rambut kepalaku. Isti'ali mafariqi dengan sebab menyalanya uban di rambut kepalaku. Wa adlama layli id adha'a syababuha dan telah gelap malamku. Id adha'a syababuha ketika telah
diterangi oleh masa mudanya diriku. Telah padam api hawa nafsuku, disebabkan telah menyalanya rambut kepalaku dengan uban. Uban itu kadang dibahasake isti'al. Nabi Zakaria alaihi salam itu di dalam Quran, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Telah menyala rambut kepalaku syaiban dengan uban. Soalnya kalau orang rambutnya putih beruban itu seperti terlihat menyala. Iki loh, Masya Allah. Telah padam api hawa nafsuku dengan sebab menyalanya rambutku. Dadi wong iku hikmahnya kenapa dikasih nyala di rambutnya, di wajahnya dengan uban untuk memadamkan api hawa nafsunya. Wis tuwa aja petingkah. Ana iku hikmahe ana uwan, ora? Nek dikae ngono sik petingkah. Iku wis panen niku hikmahe ngono. Imam Syafi'i dawuhe wa adlama laili id adha'a syababuha, dan telah gelap malamku ketika sebelumnya diterangi oleh masa muda. Ketika masa muda itu malam yang gelap aja jadi terang, gara-gara masa muda itu artinya menyenangkan semua, sampai gelapnya malam pun jadi terang. Tapi ketika sudah beruban, itu semuanya menjadi gelap. Tidak bisa seterang ketika seperti muda dulu. Itu juga hikmahnya sudah kenyang dengan bersenang-senang. Swareg cah, juga kakean dolan, seneng omah, ya, kesuwanen soalnya. Ayabu matan qad asyasat fauqaha mati, aduhai. Wahai ayabu matan, wahai burung hantu yang warnanya putih. Ayabu matan, wahai burung hantu yang warnanya putih. Qad asyasat fauqaha mati, sungguh telah membuat sarang di atas kepalaku. Sungguh telah membuat sarang di atas kepalaku. Ala ragmi minni hina tara gharabuha. Hina tara ghurabuha bidhammil ghain. Ala ragmi minni hina tara ghurabuha. Ala ragmi minni, meskipun saya tidak suka. Ala ragmi minni, meskipun saya tidak suka. Hina tara ghurabuha, ketika telah terbang burung gagak yang hitam dari kepalaku. Masya Allah, fasahe Imam Syafi'i ini kalau membuat perumpamaan orang yang muda kemudian tumbuh beruban, itu diumpamakan ayabu matan qad asyasat fauqaha mati. Ala ragmi minna hina tara ghurabuha. Wahai burung hantu yang warnanya putih yang membuat sarang di atas kepalaku sekarang, meskipun saya tidak suka, karena burung gagak yang hitam telah terbang. Burung gagak yang hitam itu apa? Rambut yang hitam yang muda. Itu sudah terbang. Akhirnya diganti sama burung hantu yang warnanya putih, yakni rambut uban. Ra'aitu kharabal umri minni fazurt. Ra'aita kharabal umri minni fazurtani. Kau telah melihat, wahai bumah ya, ra'aiti. Ra'aiti kharabal umri minni fazurtini. Kau telah melihat rusaknya umurku. Fazurtini, maka kau mengunjungiku. Wahai bumah burung hantu. Wa ma'waki min kulli tiyari kharabuha, dan wa ma'waki, dan tempatmu wahai bumah burung hantu,
Min kullit tiyari kharabuha, dari setiap rumah adalah rumah yang roboh. Masya Allah. Burung hantu yang warnanya putih, kau telah melihat rusaknya umurku, maka kemudian kau mengunjungiku. Memang tempatmu dari semua rumah adalah rumah yang sudah rusak. Itu tempatnya burung hantu. Yang warnanya putih. Uban ya gitu, mengunjungi orang yang umurnya sudah rusak. Burung gagak itu warnanya hitam, itu terbang sudah hilang masa muda. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lilmu'minin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.